Oke, selamat siang Pak Wid. Selamat siang Pak Albert, selamat siang para sobat mitra usaha TV. Oke, Dimanapun nah, berada. ini gimana Pak? Dengan suasana COVID sekarang ini, sebenarnya UMKM gimana nih sekarang? Ya ini jujur, Ya, artinya dengan COVID ini ya tetap ada apa namanya, inilah perubahan, penurunan itu tetap penurunan. ada, Ada tetap dampak ada, ya, dampak ada itu dampaknya. ada, Ya, jujur itu. ya. Seberapa besar itu? Maksud saya, ada nggak yang sampai akhirnya jadi tidak berproduksi? Teman-teman UMKM paling tidak di Kendal ini. Dampak ini kan begini, jadi yang tadinya dia produksi, dijual, laku, karena ada pembeli. Ya, Tapi dengan kondisi seperti ini, mungkin ya pembeli berkurang, sehingga semakin hari modal yang untuk produksi pun berkurang. akhirnya buat makan ya. Nah, buat makan, itu jujur. Iya. Tetapi tidak semuanya, ada juga yang tetap bertahan dengan berbagai cara. Bahkan mungkin ada juga yang melejit ya. Ada juga yang melejit karena Jamu-jamuan kemungkinannya jamu-jamu, teman-teman yang diproduksi jamu herbal, nah itu melejit karena Melejit, ya. itu juga dibutuhkan. Nah jadi ada yang terdampak, ada yang bisa bertahan, ada juga yang melejit. Ya namanya juga udah diatur rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, nah kita sekarang bicara usahanya Pak Wid aja deh. Dengan Warkul Kino. Nah ini mungkin apa sih tujuannya dari Warkul Kino ini? Salah satu tujuan Warkul Kino sebetulnya tidak lain dari ya mewadahi teman-teman ya dari UKM khususnya yang UKM skalanya mikro Ya. kecil. Ya. Nah, karena kebanyakan dari mereka produksi itu kan tidak seperti yang sudah jalan lancar sampai mungkin dalam satu hari sekian kintal. Iya. Sedangkan mereka itu kan paling ya sekali produksi mungkin hanya 2 kilo, 3 kilo. Ya. Nah, kebanyakan juga dari teman-teman ini itu adalah mereka yang sudah kita latih. Ya. Nah, kalau dilihat di sini produknya itu kan rata-rata kemasannya mesti udah bagus. Udah, ya. Dan itu tidak lain juga jane ya muridnya Pak Albert sendiri. Ya. Jadi yang jadi sering jadi pertanyaan kan begini. Ketika sudah dilatih dengan pelatihan, kemudian memproduksi sesuatu, kemudian dikemas dengan bagus, terus selanjutnya apa? Dipasarkan di mana? Nah, ini yang jadi pertanyaan mereka. Nah, ini Warkul Kino menjembatani. Ya. Jadi mereka untuk belajar memasarkan produk ya sudah di sini dulu karena tidak mungkin dia akan nitip ke Indomaret yang harus mungkin sekian ratus bungkus. Ya. Nah, mereka paling-paling ya 10 bungkus, 20 bungkus atau maksimalnya 50 bungkus. Ya. Kan tidak mungkin memenuhi standarnya dari warung-warung toko-toko modern. Ya udah di sini saja. Oke, jadi itu salah satu. Berarti niatnya selain bisnis, sebenarnya ada muatan sosialnya ya. Muatan Jadi sosial. ya supaya teman-teman usaha mikro ini bisa belajar memasarkan dulu. Betul. Ya. Untuk memulai masuk ke toko atau paling tidak ke pihak ketiga ya. Pihak ketiganya. Biasanya mereka mungkin produksi sesuai pesanan. Ya. Atau produksi lalu titip ke tetangga. Nah ini kalau mau masuk ke toko memang atau pihak ketiga pasti ada aturan-aturan, ada standar-standar ya. Nah jadi Warkul ini semacam batu loncatan, pembelajaran. Jadi wah itu bagus sekali. Sebenarnya kalau bisa ada beberapa ya. Ada beberapa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk orang-orang yang peduli dengan UMKM gitu. Nah, Pak Wid juga kan dikenal sering menciptakan atau membuat olahan-olahan baru Ya. dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Nah, ini seperti apa nih ceritanya, Pak?
Jadi itu karena saya sering diminta untuk, ini monggo disilakan. Wedang dawet sukun ireng khasnya salah satu Warkul Kino Kendal. Nggak ada ini. Belum ada di mana-mana ya. Dawet kok pakai wedang. Itu belum ada, adanya cuma ada di sini. Jadi mantap. begini. Ya. Pada umumnya ketika kita mengajak orang untuk wirausaha, itu kan yang jadi kendala kan atau alasan kendala mereka itu mesti modal. Nah, ketika hal itu sering saya jumpai, saya dengar, lalu timbul pemikiran, apa nih yang kira-kira tidak solusi dari kendala mereka. Ya. Nah, dari sanalah saya mulai melihat lingkungan. Ketika buka jendela adanya daun singkong. Ya. Buka pintu depan adanya pepaya, mangga dan sebagainya. Nah, gimana caranya apa yang ada di sekitar itu diolah menjadi sebuah produk yang punya nilai jual. Karena tadi saya kemasan sudah ya. Sekarang tinggal produk. Produk ya. Nah, otomatis kayak kayak sukun di Kendal ini sukun sudah banyak. Tapi saya lihat nggak dimanfaatkan maksimal, paling-paling dijual ke pasar, digoreng. Hanya itu aja. Nah, bagaimana menciptakan sebuah produk yang katakanlah di tempat lain mungkin belum ada, sehingga daya tarik pembeli itu ada. Nah, jadilah saya melatih dengan hanya modal untuk membuat tepung. Ya. Setelah membuat tepung, dia jadi tepung, bawa ke tempat saya proses. Terus nanti saya ngajarkan ke orang lain, ada mungkin bikin nugget, bikin ekrol seperti ini kan ekrol sukun hitam. Ini ekrol sukun hitam. Ini kan belum pernah ada ya, adanya cuma di sini. Ini dari sukun ya. Jadi kita bikin macam-macam sukun, itu salah satu aja. Ya, salah bisa. satu. Jadi bisa juga kue kering gitu ya, ekrol. Ekrol bisa. Dawet, terus donat. Ya macam-macam kue. Iya ya. Kita bisa kalau sudah jadi sebuah produk kayak tepung itu ya. Mau dijadikan apapun, udah bisa ya. Bisa. Nah itu dari sisi satu komoditi. Yang banyak lagi ada jagung, ada bengkoang, ada apapun. Ya. Itu misinya cuma satu, visi misi lah ibaratnya visi misi aja cuma satu, gimana yang tadinya kayak bengkoang, petani bengkoangnya itu bisa mendapatkan nilai lebih dari bengkoangnya itu. Ya gimana caranya ketika pas anjlok dia punya keterampilan mengolah buah bengkoangnya. Nah itu seperti itu. Gitu ya, jadi artinya bisa memanfaatkan ya. Jadi bukan hanya sukun, tapi apa saja yang memang ada di sekitar rumah. Di sekitar rumah, ibaratnya sampai dengan daun pisang, pelepah pisang, bonggol pisang pun, kalau memang itu terpaksa alasannya nggak punya duit, nggak punya modal, ya sudah itu. Itu bisa ya. Bisa kita ajari, kita ajarkan olahan olahan yang ya tidak kalah lah dengan produk-produk di luaran. Nggak kalah. Karena yang namanya masak itu kan, yang penting kan nilai jualnya itu ada, enak dirasain. Paling itu. Kita tinggal ini aja, tinggal inovasinya kita gimana. Gitu ya Pak. Nah sekarang pemasarannya ini gimana sukun ini Pak? Sukunnya atau buah dawetnya? Dawetnya. Ya, karena ini kan barang baru. Ya. Mungkin baru juga satu-satunya yang ada di Kendal. Ya. Jadi pemasaran ini sudah melalui, ya kebetulan saja TV sudah, TV dari yang TV yang nasional ya, ada, terus teman-teman yang dari YouTube, blogger juga sudah. Sehingga termasuk ini di GrabFood juga sudah masuk. Sudah ya. Nah, ya namanya rezeki, kembali lagi kan kita sudah berupaya ya. Ya kebetulan karena ini pandemi jadinya ya mungkin agak penurun. Ya paling-paling mereka hanya pesen-pesen. Tapi alhamdulillah ini mungkin nanti ke depan kalau bisa menjadi ikon Kendal kan, kita harapkan setiap acara dimanapun itu bisa pakai ini. Bisa ya, minumnya ini ya. Minumnya ini. Ya. Nah, tapi kalau untuk dibuat usaha juga
kalau orang mau jualan dawet gitu Iya. ya, diputerin gitu, kira-kira modal berapa itu? Tadi kalau ya kebetulan ini saya masih ya karena ingin apa ya, Kan siapa tahu kan jadi peluang usaha nih. peluang usaha. Ini belum saya menjadikan sebuah waralaba karena terus terang aja kalau waralaba itu mesti modalnya jutaan. Padahal saya niatnya di sini kan ingin orang-orang yang nggak punya modal gede bisa jualan. Jadi yang penting tadi dengan hanya 100.000 dia sudah bisa jualan. Seperti apa itu hitung-hitungannya? Satu bungkus kan 15.000. Ya, Ya, toh 15.000. Gulanya 1 kilo 25. Santan 10.000. Terus cup mungkin atau sebagainya. Nah, udah 100. Kurang lebihnya. modal Itu 100 bisa 100 sudah bisa. Misalkan penjualannya jadi katakanlah tadi 25. 25 dikalikan kalau yang ini 10.000. 10.000. Berarti berapa? 250.000. Padahal modalnya 100. Berarti ada 150. 150 ya. Itu satu resep. Kalau dia memang kenceng, kan bisa 2 resep. Ya. Berarti kan bisa aja satu hari 2 resep jadi 300. Udah. 300. Dan dari tepung untuk jadi dawet juga tidak sulit ya. Enggak sulit. 15 menit jadi. Dan itu nanti diajarin ya. Ada YouTube-nya komplit. Wah, jadi artinya kalau mau sekarang lagi sulit cari kerja, nggak apa-apa atau dimulai dari jual dawet dulu. Apalagi dawetnya ini istimewa, artinya tidak sembarang dawet, tidak ada bukan dawet yang biasa ada didorong-dorong itu ya. Jadi mudah, tinggal dihubungi nih Pak Wid nanti jual tepungnya. Tepungnya tadi cuman ya 15-an lah ya. 15.000. 15.000 udah dibungkus gitu ya. Jadi ini mungkin jadi peluang buat calon-calon yang mungkin kesulitan cari usaha, bikin usaha di tengah pandemi Covid ini. Nah, seperti ini 15 ini bisa jadi 25 cup. Cup gelas. Ya, 15. Padahal kalau dijual 10.000, ya kalau mau agak murah pun 7.000 masih masuk ya. Masih masuk. Masih ya. masuk. Tinggal ditambah-tambah lagi pakai tape juga lebih mahal lagi ya. Jadi bisa kalau di pasar modern mungkin jual sampai 15.000 per gelas gitu ya. Enggak malu-maluin kalau dijual di mall. Ya, dan rasanya memang enak ya. Jadi hitamnya ini tadi dari bambu, Areng bambu. arang bambu. Jadi bukan sekam. Jadi arang bambu kalau kita buka di Mbah Google itu ada ininya nilai kandungannya seperti tadi yang disebut Pak Wid itu menurunkan Detok. detok Sama ya. detok itu. Detok itu. Racun Jadi dalam tubuh. racun dalam tubuh bisa ditekan gitu. Oke, saya tertarik dengan bandeng. Ada contoh, Pak? Ada. Karena kalau Kendal kan memang gudang tempatnya penghasil bandeng ya. Oh, di Kendal Ya, juga banyak karena ya? pantainya itu kan banyak tambak. Oh, gitu ya. Nah ini cuma sekarang kan lagi pada kebanjiran. Pada banjiran, banyak yang pada hilang ini. Ya ini pepes. Jadi kalau di tempat saya ini memang khusus cabut duri. Cadur. Cakdur. Cakdur. Nah, cabut kalau duri. saya katakan cakdur, bukan tandu. Ah, Kalau saya ngistilahkan cakdur. Cakdur itu ya cabut duri. Kalau orang lu kok Madura, ya itulah tadi. Saya itu biar orang tuh tanda tanya, Iya. biar orang tuh bertanya, lu kok Betul. cakdur dari ini. Nah, nanti kan akhirnya mengenal. Tapi kalau bilang cuma tandu, orang udah tahu tandu itu Iya. tanpa duri. tanpa duri ya. Tapi kalau Cabut. cakdur kan orang masih bertanya. Iya. Nah, ini presto, Jadi Ini. ada presto, ada pepes, pepes, otak-otak, otak-otak, bandeng seger,
terus kemudian dendeng. Tapi semua itu durinya sudah dicabut. Sudah dicabut, nggak ada. Oh gitu, tanpa Ya, duri. tanpa duri. Takdur ya. Cadur lah kalau Cabut cabut duri. durinya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Nah, ini produk utamanya Pak Wi. awal ya, Awal awalnya. Tapi setelah ini berkembang, jalan paling tidak ya, ya sudah ada jalan. pasarnya. Nah, saya cari. Nah itu Nah, untuk ini sekarang dawet teman-teman dawet. ya. Dawet ini pun dari buah sukun juga diolah dengan berbagai macam produk. Ada ekrol gitu ya. Ya, ada nugget. Ada nugget dan sebagainya. Oke. Kalau bandeng kita kan tetap dari petambak ya. Ya. Kita kulak petambak, lalu kita kerjakan di cabut duri. Kemudian setelah cabut duri ada yang jadi pepes, otak-otak segala macam ya. Kemudian ada sebagian juga kita olah tidak wujud bandeng, tapi ada empek-empek bandeng, rolade bandeng, nugget bandeng, abon bandeng, ini abon bandeng. Nah, durinya kita buat steak. Steak. Termasuk duri bandeng. Durinya kita jadikan steak sama kerupuk. Sama kerupuk ya. Kerupuk, lalu ada yang jadi rengginang. Nah, ini Itu rengginang dari bandeng. Oh gitu. Ya, ini durinya. Jadi kita manfaatkan. Jadi Dari rengginang ini dari durinya atau dari durinya. Durinya bisa Jadi di sini kita bisa ya karena duri bandeng itu mengandung kalsium tinggi, ya. beromega 3 ya, berarti saya bisa aja mengklaim ini rengginang beromega 3 dan Omega 3. berkalsium. Ya. Toh, dibanding cuma rengginang aja. Ya. Nah, ini kita bisa ngatakan walaupun ya ini belum kita lab ya, kita Ya. teliti ada kandungan omega 3-nya atau tidak, atau ada kalsium, tapi ini dari duri bandeng. Oh, gitu. Sehingga karena duri bandeng itu kalsiumnya tinggi, dia juga mengandung omega 3. Ya moga-moga kalau di lab ya benar dia beromega 3 dan berkalsium. Jadi bandeng aja bisa dibuat dengan berbagai macam produk ya. Dari mulai durinya, dagingnya, Kulitnya, semua bisa menjadi olahan pangan yang layak untuk diproduksi dan layak untuk dijual. ya. Ya, jadi mungkin mitra usaha dimanapun berada, kalau mau memulai bisnis bisa nih belajar. Nanti saya kasih nomornya di video ini ya. Jadi supaya bisa kontak langsung Pak Wit, karena Pak Wit ini kalau di Kendal sudah terkenal lah ya untuk tukang kompor. Jadi sudah banyak UMKM dikompori sehingga bisa memiliki produk dan memiliki usaha. Itu. Jadi ini salah satu. Jadi banyak sekali, ini banyak bukti ya yang sudah dibuat. Jadi bukan hanya teori, tapi sudah menjadi produk-produk yang memang layak untuk dijual, untuk dibuat usaha. Oke, sekarang kita bicara soal ini, soal kendala-kendala di bahan baku. Kalau semacam bandeng ini, pernah enggak punya kendala, mengalami? Kendala bahan bandeng yang sekarang itu satu, kalau terjadi banjir. Itu kalau terjadi banjir, udah hilang. Bandengnya ya? Bandengnya lari ke laut semua. Oh gitu. Nah, itu Dia hidup di laut juga tuh? Ya karena bandeng kan sebetulnya di laut. Terus nanti ditangkap kecil-kecil, masukkan ke tambak, jadilah. Oh, jadi tambak itu sekitaran Ya, pinggir laut. pinggir laut Pinggir ya? laut. Jadi, Nah, ini kan sekarang lagi musimnya di Kendal ini musim hujan gini, rob. Itu satu. Nah, yang kedua, nggak tahu ini. Apa karena bandengnya Kendal memang
terbilang enak ya dibanding Bandeng yang lain karena lokasi, posisi Kendal sehingga bandengnya enak, sehingga banyak diburu oleh pengusaha-pengusaha bandeng dari Semarang, dari Pati. Sehingga kita kayak saya yang bermodalkan kecil kadang nggak kebagian. Kebagian ini ya bahan baku ya. Bahan bakunya itu karena kalau sekali panen misalkan sampai satu tambak 4 hektar dapatnya 4 ton. Padahal saya paling kuantitas bisa ngolahnya hanya 10 kuintal. Nah itu kan. Sedangkan akhirnya petambak itu lebih condong dijual ke yang langsung sekalian. Nah itu kendalanya itu. Ya. Meskipun di Kendal ini banyak itu, tapi bisa juga kekurangan karena tadi ya. Ya karena tadi. Nah apalagi sekarang ini musim penghujan dari sejak mulai bulan Oktober Pak ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari hujan. Intensitasnya tinggi sekali. Ini banyak tambak yang kebanjiran. Jadi bandengnya hilang. Bandengnya otomatis hilang. Gitu ya. Bandengnya udah lari semua. Nah ini kita agak kesulitan karena kita nggak punya gudang kecuali mereka yang pengusaha besar. Di Semarang punya gudang cold storage gede-gede. Panen kemarin masukin. Sekarang nggak ada bandeng. Mereka masih punya stok. Kalau pengusaha besar ya memang harus begitu ya. Iya. Kalau enggak, kalau dia sampai kekurangan bahan baku ya berhenti semua, mesin berhenti ya itu kerugian besar ya. Juga stok di toko-toko juga jadi kurang. Jadi yang saya harapkan nanti saya sih udah pernah matur dengan Pak Bupati terpilih Kendal ini yang baru. Untuk mengamankan produksi bandengnya UKM Kendal itu ada cold storage lah. Ada cold storage dibangunkan entah itu nanti mau dikelola oleh Prusda atau apa. Itu dibeli, disimpan di situ, nanti kebutuhan UKM Kendal itu udah nggak bingung lagi. Mungkin itu ya, bisa. Moga-moga saja itu. Bisa solusi gitu karena pemerintah memang harus melindungi ya pengusaha lokalnya gitu. Karena kalau sampai kekurangan bahan baku sehingga gagal berproduksi, itu otomatis kan mengganggu ini juga ya, pendapatan ya. Jadi mungkin ya Pak Bupati bisa memperhatikan itu juga gitu ya. Supaya UMKM itu bisa tetap berproduksi sehingga penghasilannya tetap ada. Oke, sekarang kita bicara tentang ini dukungan pemerintah ini. Nah tadi udah disinggung sebenarnya harapannya. Nah gimana nih dukungan pemerintah? Kalau dukungan pemerintah melalui terhadap dinas UMKM ini ya. Kalau dari dinas perindustrian dan koperasi ya. Dan UKM karena itu yang ngurusi UKM itu udah jelas. Setiap tahun kan ada pelatihan-pelatihan dari mulai yang belum punya usaha diajari mengolah sesuatu untuk menjadi wirausaha baru ada. Terus yang sudah punya wirausaha baru mikro dilatih agar sempat meningkatkan kualitas, kuantitas. Ya seperti yang kita lakukan. Ada pelatihan packaging, branding, kemudian mungkin legalitas izin edar usaha produknya, PIRT, BPOM, itu sudah. Sudah ya? Ya sudah, cuma kan karena keterbatasan anggaran, dari katakanlah mungkin kalau melihat jumlah mungkin ratusan ribu UKM yang ada di Kendal. Tapi yang terfasilitasi karena anggaran terbatas mungkin dalam 1 tahun hanya baru 30 orang, 40 orang. Jadi ini giliran. Tapi nanti suatu saat pasti akan sampai juga. Jadi tetap ada tiap tahun. Nah ini ya moga-moga nanti yang paling penting dari kami kan dari teman-teman UKM
ada tempat seperti ini. Iya. Ada Maksudnya tempat pemasaran. ada tempat pemasaran, tapi modelnya tuh bukan untuk ya seperti pusat oleh-oleh punyanya perorangan. Jadi yang harga dari mereka ditekan, okay. Terus pemilik ininya mencari untung lebih besar, ya itu sih sah-sah saja, boleh. Tapi kan kalau untuk pembinaan atau untuk meningkatkan UKM itu kan ya nggak pas. Ya saya sih nggak gimana ya, kalau saya mikir ya pengen seperti itu, tapi nanti kalau saya sama terus siapa kan gitu. Jadi ya sudah, ya syukur-syukur nanti ada tempat terus dikelola. Oke, jadi buat mitra usaha dimanapun berada, mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat buat Anda dimanapun berada. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen ya. Jadi kalau ada yang mau perlu disampaikan silakan di komen aja, nanti akan kita sampaikan, atau nanti saya cantumkan nomor telepon Pak Witnya supaya bisa langsung berkomunikasi. Terima kasih, sukses untuk Anda.